Jadi nggak usah terpaku kok kita harus cari, kita harus ambisi ternak banyak, ABK banyak. Aduh, itu kalau kalkulasinya nggak pas, manajemen pakannya nggak pas, manajemen ternaknya nggak pas, bisa buntung nggak untung, Mas. Selamat siang teman-teman peternak Indonesia. Alhamdulillah siang ini saya Abul Hayat, owner dari Sugalu Farm, berkesempatan berkunjung ke kandang senior plus guru saya boleh nyebut, di Hartono Farm. Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung sama ownernya. Kebetulan beliau pas di rumah karena nggak mudah ketemu beliau itu. Beliau kandangnya di mana-mana, mitranya sudah di mana-mana. Mas Yudi, Siap. saya matur nuwun, Oke. sudah boleh mampir. Selamat datang di Hartono Farm. Matur nuwun Mas. Oke, Dan siap. mau tanya-tanya banyak hari ini. Siap, monggo. Boleh ya? Oke, siap. Mas Yudi, Ya, siap. terima kasih banyak sudah diperbolehkan mampir dan bisa collab buat YouTube, Siap. buat siap. video di YouTube Siap. untuk nanti bisa menginspirasi saya sendiri khususnya. Siap. Syukur-syukur bisa menginspirasi banyak teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Mas, kalau boleh cerita Mas, karena kan saya udah kedua kalinya sebenarnya ke sini. Dulu pertama ke sini itu kandangnya masih nggak sebesar hari ini, terus kambingnya agak kurus, ngapunten. Iya, memang. Saya datang hari ini tadi tuh shock banget. Eh, Karena isinya sudah ada tambahan beberapa kandang, ada kandang lemprak, isinya juga gemuk-gemuk. Siap. Kasih rahasianya dong Mas, apa yang kemudian bisa sampai jadi seperti hari ini? Siap. Oke. Ini sharing Mas ya. Siap. Kita sharing sebagai peternak, sesama peternak, biar ke peternak di Indonesia itu semakin maju. Siap, betul Mas. Jadi saya mulai peternakan tahun 2020 tanpa basic ilmu sama sekali. Siap. Pokoknya pemikirannya domba, kambing dikasih makan, hidup, beranak. Pemikiran pertama kali itu. Terus saya lihat di YouTube itu, beberapa YouTube itu ada yang bilang pakan 0 rupiah kan gitu kan. Yeah. Nah, kepikiran pakan 0 rupiah itu berarti seminimal mungkin kambing domba hidup, beranak. Nah, ternyata itu salah buat pemikiran saya sekarang. Kenapa? Kalau kita beternak domba dan kambing itu, kita berbicara BCS juga, body correction score. Yeah. Ketika domba kambing hamil itu body correction BCS-nya 21, 1 atau 2, itu pasti anakannya nggak akan bagus, kadang malah keguguran. Ya toh? Karena apa? Asupan nutrisi yang masuk ke dalam kambing domba itu kurang, apalagi untuk anaknya. Jadi nggak tersupport nutrisi yang bagus lah. Jadi akhirnya yo domba kambingnya kurus-kurus, anakannya kurus-kurus, jelek-jelek, nggak akan maksimal, jadi stunting seperti itu. Nah, ternyata proses demi proses, waktu demi waktu, kita kan sama-sama belajar nih. Yeah, betul. Sama-sama belajar, akhirnya kita menemukan istilahnya pakan yang tepat untuk kita sendiri. Mohon maaf kan, sama-sama peternak kan beda pakan, beda tempat, beda lokasi, beda pakan juga kan, jadi beda itu juga. Jadi kalau saya di sini sekarang berpatokan pada pakan kering lebih bagusnya. Karena apa? Kalau kita kasih pakan segar, kalau kita kasih pakan masih segar, masih hijau gitu, menurut kami ternak itu bukan makan, tapi minum. Karena kandungan airnya 90-80%. Jadi otomatis kambing itu nggak makan sebenarnya, tapi minum. Nah, dari situ terus saya tahu kambing domba itu kan buta warna. Jadi dia tidak melihat warna hijaunya. Jadi pemikiran kita kan dulu kata kasih hijauan biar seger, biar gemuk kan itu kan, ternyata enggak kan gitu kan. Nah, ternyata yo pakan kering lebih bagus karena apa? Patokannya kan PK, patokannya kan BK. BK itu kan bahan kering.
kita bisa melihat nutrisinya, protein kasarnya berapa, lemaknya berapa, karbonya berapa, kan dari patokan bahan kering, bukan bahan basah. Mau dilepkan pun harus di oven dulu. Jadi kita baru ketahuan ini pK-nya berapa sih. Dari situ saya berpikir, oh berarti kalau kita kasih bahan kering, otomatis dia lebih maksimal makannya kan gitu kan. Bener nggak? Sedikit bahan kering aja, dia sudah kayak 2 kali 3 kali lipat bahan basah. Itu intinya. Nah, akhirnya ya sekarang alhamdulillah berjalan sampai sekarang domba saya lumayan bagus lah. Domba kambing saya lumayan nggak ada kurus lah gitu. Dan anak-anaknya juga bagus-bagus. Mortalitas turun jauh. Karena apa? Karena selama hamil asupan nutrisinya terjaga. Terus Mas, dulu pertama kesini itu masih ada beberapa jenis, Ya. termasuk ada kambing waktu itu saya Ya. pernah pas pertama itu. Ya. Sekarang kok kambingnya tinggal 1. Ya, oke. Justru mayoritas domba. Ya, Itu domba. ada apa Mas? Kenapa? Ya. Hartono Farm core-nya emang domba. Tapi karena saya dulu pecah konsentrasi. Kenapa pecah konsentrasi? Karena dulu emang awalnya ilmunya kan belum ada juga kan. Memang dari belajar dari pengalaman toh. Domba, ada kambing. Nah, ternyata kan kurus semua. Kurus semua, tak coba juga kurus semua. Ternyata habis ketemu formulasi pakan yang tepat, ya akhirnya kita harus memilih antara kambing atau domba. Nah, kadang-kadang orang melihat potensi di daerah masing-masing. Oh, ini potensinya masuknya ke kambing. Oh, kebutuhan kambing banyak gitu kan. Tapi saya malah out of the box dari situ. Saya malah berpikirnya tak balik. Sekarang di pasaran kebutuhan apa yang paling banyak? Bukan kebutuhan yang di sini tok. Kalau di sini tok berarti kan kita mau jual kan berarti sedikit. Jadi kita harus ternyata yang paling banyak kebutuhan itu domba di mana-mana. Ada fattening domba untuk restoran, untuk kuliner gitu kan. Oh, berarti kan yang dibutuhkan paling banyak domba. Oh, berarti saya harus balik fokus lagi. Berarti ke domba. Kenapa ada kambing 1? Kadang-kadang ada domba saya yang nggak mau nyusuin anaknya. Susunya dapat dari mana? Ya saya punya bank kolostrum. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita ada kendala teknis. Ya. Oke. Jadi intinya kita harus punya bank kolostrum. Buat apa? Bank kolostrum itu buat jaga-jaga ketika indukan nggak mau nyusuin. Ketika indukan nggak mau nyusuin, anaknya nggak masuk kolostrum 1-4 jam pertama, saya yakin 2 hari 3 hari pasti lewat. Karena nggak ada imun tubuhnya. Karena kolostrum itu kan buat imun tubuh, buat kekebalan tubuh toh. Ketika itu nggak dapat, lewat pasti. Makanya saya cuma punya 1 kambing sapera. Ya buat apa? Buat saya punya stok susu, saya punya stok kolostrum, gitu kan. Jadi dari beberapa ekor domba kita, mungkin ada 1-2 yang nggak menyusuin. Ya kita ambil kolostrumnya atau ngambil ke kolokas, kita ambil kolostrumnya, kita cairkan, kasihkan, minumkan, gitu. Jadi kita tenang, aman lah gitu. Berarti hari ini memang konsennya di domba ya. Domba. 1 kambing itu hanya untuk penyelamat ketika ada kasus tadi. Ya betul, karena domba belum ada domba yang bisa diperah lebih gampang, nggak bisa. Karena kalau kambing lebih cepat, gitu. Intinya sekarang back to focus. Fokusnya ya ke domba. Emang Hartono Farm dari awal domba ya back to focus domba. Untuk pakan Mas Yedi, di Hartono Farm sendiri hari ini pakannya lebih dominan ke apa? Kalau dulu kan tak lihat di sebelah kandang itu semuanya full rumput kan, banyak sekali dan subur. Itu yang salah satu mancing saya ke sini karena kandangnya asli. Akhirnya saya ke sini. Oke. Jadi pakannya gimana? Jadi sekarang pakan saya berubah. Jadi karena tadi kita bahas mengenai bahan kering, karena kalau kita tak lihat-lihat di lab itu patokannya bahan kering semua. Jadi ketika suatu pakan atau bahan pakan tertentu di lab kan, itu kan ternyata kan di open dulu. Betul, mengurangi kadar air. Harus kadar air dihilangin dulu toh. Baru ketemu PK. PK itu protein kasar, ada serat kasar berapa, ada lemaknya berapa, itu kan. Terakhir kan TDN-nya kan.
bisa terserap berapa persen sama ternak-ternak kita kan. Dari situ saya berpikir, berarti kalau dikasih kering pasti lebih bagus, lebih efektif. Karena apa? Nilai kandungan nutrisi di dalam bahan pakan itu nggak akan hilang, walaupun kering. Proteinnya nggak hilang di daun itu kan gitu kan, di bahan pakan itu nggak akan hilang, tau bener nggak? Jadi ya makanya saya sekarang balik ke pakan kering. Pertama pakan kering, penyimpanan lebih awet, nggak akan busuk, nggak akan jamur, ya kan? Kita sewaktu-waktu bisa buat pakan 1 ton 2 ton untuk sebulan atau 2 bulan, tergantung populasi kita kan. Ya sudah. Jadi saya sekarang terus hasilnya juga lebih bagus-bagus. Domba lebih gemuk, makan lebih efektif, makan sedikit aja. Bahan kering sama dengan dia 3 kali lipat, 4 kali lipat bahan basah. Jadi kenapa kita kan ternak milenial nih mas? Ternak milenial ya kita cari yang praktis, hasilnya fantastis gitu aja. Tapi hijauan masih pakai mas? Hijauan masih pakai, tapi jarang sekali, 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali paling cepat. Siap. Gitu. Untuk konsennya selain sudah ditentukan kan domba tadi, lebih ke breeding apa fattening mas di sini? Saya breeding. Oh breeding. Saya tetap breeding. Core saya emang domba, core saya breeding. Dan masih ketemu meskipun dengan pakan kering yang beli tadi itu. Nah, masih ketemu kalau ini. Kalaunya itu makan nih. Pakan kering ketemu kalau kita main genetik. Main genetik itu apa? Yo kita nggak main lokal. Kalau main lokal nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu pakan kering. Karena apa? Kalau makan genetik, misalkan kemarin kan kita main Dorper sama Texel, ya kan? Harga jualnya tinggi mas. Bisa untuk menutup biaya pakan. Biaya ABK masih nutup. Karena apa? Harga jualnya tinggi. Gitu. Jadi kenapa sekarang saya nggak ada lokal? Lokal sedikit lokal kan saya rencana Hartono Farm buka sate Hartono kan. Yang saat prengkel. Yang prengkel itu nama pasar toh. Jadi saya buka sate Hartono Prengkel. Ya ke depan nanti saya buat suplai sendiri domba-domba saya. Suplai yang mana ya bukan F1 kan kemahalan saya masih eman, saya jual sendiri kan gitu kan. Jualnya bentuk domba toh. Nah, kalau yang di sana minimal AF lah. AF jadi silangan F1 dengan F1 dengan lokal. Ada beberapa lokal gitu kan, seperti itu. Itu Mas, kapan hari kan saya juga nge-save WA-nya jenengan. Siap. Sempat lihat kalau di kandang itu kan ada kandang jenengan ada domba Dorper full blood. Pejantannya. Yang satu-satunya domba pejantan unggulan lah di sini. Makasih, Om. Sambil ngopi biar gampang, enak. Nah, kemarin kalau nggak salah itu sempat mati, Mas. Mati ya, benar mati. Itu faktor apa? Apa kena penyakit atau apa? Terus itu kan nggak murah, Mas. Ya. Kita tahu sendiri harga Dorper full blood itu puluhan juta. Ya. Nah, yang bisa bikin Mas Yudi tetap masih bisa senyum sestrong hari ini, apa Mas? Itu nggak mudah loh, nggak semua orang bisa melewati itu dengan mudah. Oke, sekarang gini Mas. Pertama kita sudah niat ternak, kita itu ngurusin nyawa. Nyawa itu kalau nggak datang dalam bentuk kambing domba baru, ya mati. Itu kita harus tahu dulu dasarnya itu dulu. Kalau itu kita nggak tahu itu ya ada kematian, ada kelahiran kita senang, ada kematian kita sedih. Lah ngapain? Wong itu sudah wajar, sudah normal. Bener nggak? Kalau sudah itu kita tahu hakikatnya itu, kita beternak itu kita ngurusin nyawa, ya mati ya biarin mati. Emang udah bukan rezeki kita. Loss saja udah gitu. Nah terus domba Dorper saya mati. Nah itu adalah kesalahan terbesar saya, ya kan? Kesalahan saya meragu salah. Karena apa? Karena saya kemarin kan cuma beli beli satu 40 juta itu kan emang untung dari jualan domba di kandang sini. Jadi saya kemarin beberapa punya VF1 saya tukar, emang sudah ada niat dari awal mau beternak ya pengennya full blood, punya full blood itu kan, beli diceleng-celengin
satu VF1 dijual, satu dijual, akhirnya kebeli domba Dorper full blood gitu kan. Nah, kenapa mati? Yo salahnya saya, kenapa nggak beli dua? Saya salah, kenapa nggak beli dua? Karena apa? Kenapa harus beli dua minimal kalau buat sekelas saya populasi sedikit gini? Karena emang harus gantian kawinnya. Jadi terus terang Dorper full blood saya kan tak buat bisnis, tak buat istilahnya pejantan, buat ngawin terus kan gitu kan. Kawin koloni 2 bulan di USG, yang kosong saya tinggal, yang positif saya pisahkan, saya jual, masuk lagi, yang baru lagi doro-doro lagi, 2 bulan lagi tipu USG lagi, yang hamil dipisahin lagi dijual, masuk lagi kosong lagi tanpa jeda. Tanpa jeda. Nah, karena apa? Pesanan domba guntingan banyak sekali. Saya ajar terus kan. Ketika kemarin sudah 40 ekor positif, tak bisa kumpulin. Bunting ya yang udah terjual ke mitra saya. Nah, saya kemarin tuh mau tak istirahatkan. Rencananya tak cukur, tak mandikan biar fresh. Tak masukin ke karantina di kandang bawah toh. Dekat Sapera tadi loh. Nah, itu kan karantina yang satu. Ternyata pas saya mandikan itu digigit sama lalat. Lalatnya nggak cuma satu, temennya banyak dari leher sampai ke ekor. Nah, itu ternyata bukan penghasil utama, istilahnya bukan faktor penyebab utama dia sakit. Ternyata setelah kita cek darah, kita labkan, ternyata dia itu anemia, kekurangan darah. Dia anemia, imunnya turun, kekebalan darah, kekebalan tubuhnya turun. Ketika ada yang masuk, misalnya kita lagi sakit nih, lagi down nih, lagi stamina turun, imun turun, flu masuk, kita kena. Beda kalau kita imun lagi bagus, kekebalan tubuh bagus, ada flu masuk kita nggak kena. Seperti itulah. Nah, jadinya ketika lalat itu gigit, dia mungkin bawa bakteri, dari situlah timbul bentol-bentolan kayak LSD sapi itu. Terus keluar abses, nah tuh seluruh tubuh. Nah, itu yang menyebabkan demam pada domba saya. Kita cek suhu itu 41, 40, itu demam tinggi. Sama dengan kita itu, demam tinggi kan, berarti kan dia demam tinggi. Nah, udah saya ikhtiar, udah saya usaha ke dinas pertanian dan perikanan, datangin dokter ke sini, terus saya datengin lagi dokter hewan dari Semarang, sampai biayanya itu sekali cek itu 1.250.000, saya bayar nggak apa-apa, tapi saya dapat ilmu, gitu kan. Pertama, kita harus punya termometer di dalam kandang, wajib ternyata. Penting sekali, karena apa? Buat ngecek suhu. Jadi kita tahu nggak cuma diraba nggak akan bisa, harus semuanya terukur. Termometer masukin ke dubur, tahu panas atau enggaknya, gitu. Jadi dari situ drop akhirnya mati, wes nggak apa-apa. Kenapa saya sampai sekarang happy aja, nggak ada wah sedih nggak apa? Kenapa disedihkan? Kenapa harus sedih? Wong kita balik lagi yang awal tadi, nyawa pasti mati. Nanti datang lagi, lahir lagi gitu kan. Nah, terus kita kan selama 3 tahun ini kan sudah mulai belajar banyak, Mas. Belajar banyak gitu kan. Saya dari awal kan emang nggak main bank toh. Saya nggak main bank, nggak pinjam sana pinjam sini. Jadi saya happy aja, nggak ada angsuran bro, kan gitu kan. Bener nggak? Saya nggak ada angsuran sama sekali. Jadi saya happy aja. Yang saya belikan yo, yang duit saya dari ternak semua. Alhamdulillah sekarang Hartono Farm sudah masuk beberapa investor, gitu kan. Investor breeding dibagi 2 hasilnya, gitu kan. Dan dari situ kan bisa belikan lagi, Dorper lagi. Saya juga sudah pesan lagi Dorper bublat. Berarti sudah ada rencana datengin lagi? Ada lagi bulan Agustus. Nggak kapok nih masanya? Nggak kapok, apaan kapok? Jadi siap. peternak pemula jangan kapok. Intinya kalau kita sesuai track, sesuai dengan apa yang sudah kita. Kalau saya terus terang Om, Hartono Farm ini, saya Hartono Farm dari 2020 itu saya sudah punya target-target. Oh, saya harus bisa breeding
harus mortalitas turun. Habis itu saya harus bisa jualan jualan yang lain dari sub peternakan, jual obat-obatan, jual mineral dan lain-lain, termasuk sate ini jual ya. pakan. Nah saat ini yang terakhir, karena kan hulu sama hilir kan. Yes, ya. Nah hilirnya kan disembelih loh. Nah saya harus punya, itu sudah kalau jenengan lihat Instagram saya di posting awal, pasti saya lihat nanti ada ya kuliner gitu. Jadi saya flashback lagi ke belakang, kalau lihat Instagram saya Hartono Farm, lihat di belakang sudah di bawah sudah ada. Ya saya mau buat, saya harus bisa jual ini. Sampai sekarang konsultasi peternakan, sampai sekarang diundang narasumber sana sini, guru tamu gitu kan. Itu sudah emang saya optimis, saya pasti akan ke situ gitu. Cuma semuanya berproses. Kita kan bukan penikmat harta babe loh. Ya, bukan penikmat kata orang Betawi itu, bukan pencinta banda babe. Kita perintis bukan pewaris kan itu kan. Ya kita dari bawah, dari step by step. Tapi semuanya itu terarah mas. Jadi fokus, makanya back to focus. Buat Mas Abul ya harusnya saya ngasih saran ya, apa-apa itu harus fokus. Ada 5W 1H pasti. Apa, bagaimana, kapan, siapa itu harus ada. Semuanya harus ada. Jadi kalau sudah kita back to fokus lagi, semuanya pasti akan enak mas. On the track lah gitu. Siap. Ini mas, saya sambil ngerokok ya mas ya, sambil ngopi. Mas juga kopinya tak minum mas. Iya minum dulu. Sambil minum. Terima kasih banyak mas, dengan sangat terbuka. Artinya tidak hanya menceritakan ke saya itu yang enak-enak, termasuk tragedi-tragedi kesalahan yang sudah dilewatin jenengan sampaikan. Nggak semua terbuka seperti itu mas, karena takutnya nanti dianggap nggak sukses lah di kandangnya segala macam. Nah itu yang perlu saya ketahuin sendiri, selaku saya juga pelaku. Kebetulan juga ini baru tak tata channel YouTube-nya, biar agar kemudian nanti saya memberikan informasi itu tidak hanya iming-iming mas. Iya betul. Makanya kalau boleh saya minta terakhir ke jenengan, pesan-pesan ke teman-teman peternak itu harus siap apa saja dan mereka akan melewati apa. Karena jenengan sudah ngelewatin itu semua, sehingga nanti di ending finishnya mereka akan menemukan kenikmatan tersendiri di ternak itu. Ya oke. Jadi gini mas, yang sering saya sampaikan ke teman-teman ternak itu, setiap saya diundang sana sini, ngobrol sana sini, ya beternak itu kan ada 4, kalau saya ada 4. Ternyata ada 4 mas. 1 itu modal. Semua pasti butuh modal. Tapi jangan salah, kita punya modal besar pun tidak jamin sukses. Siap. Bener nggak? Betul. Buktinya saya dulu yang 55 ekor mati kan. Ya berarti kan modal nggak jamin sukses. 1 modal, 2 ilmu. Bener nggak? Dulu saya nggak punya ilmu sama sekali, punya modal tok wis. Saya berharap kan, wah bisa berkembang. Ternyata nggak, stagnan, mati semua, banyak mati tuh. Ilmu itu penting. Ilmu dapat dari mana? Ya kita ya harus cari semampu kita. Nggak mampu pun ya kita usahain. Mau workshop bayar pelatihan, ya ikut. Karena apa? Itu modal kita kok. Enggak cuma modal, kan ada modal duit, ada modal itu. Ilmu itu modal juga. Penting sekali. Bayar pun ayo, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmunya. Ilmu nanti dapat dari mana? Ada pengalaman juga. Ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Itu ilmu juga. Terus kita harus bisa silaturahmi kayak jenengan ini. Main ke sini. Terima kasih udah jauh-jauh dari Madura ke sini. Sayang, terima kasih. Jadi intinya kita juga harus bersilaturahmi ke masing-masing farm. Tapi mohon maaf, yang tadi Mas Abdul sampaikan, nggak semua farm mau terbuka. Betul, Mas. Kalau saya balik desa ini, pulang kampung mau cari keberkahan. Nyari keberkahan itu nggak cuma kita ngasih duit, nggak ngasih apa, ngasih ilmu, sharing pengalaman itu keberkahan juga menurut kami. Gitu kan, itu mengalir pahala buat kami juga. Gitu kan. Jadi itu apa namanya istilahnya, kita jangan terpaku harus sendiri belajar YouTube. Kadang-kadang YouTube kan tahu sendiri, menyesatkan kan, ada yang clickbait, ada yang nggak sesuai banget itu kan. Nah, modal, ilmu, jaringan, ya kan, jaringan itu penting sekali. Kenapa?
Kalau kita mau masuk bisnis peternakan ya masuk ke jaringannya. Kita menjual itu kadang-kadang kita kekurangan barang, kita punya mitra, ya ambil dari mitra kita, gitu kan. Kalau kita nggak punya barang ya ambil dari mitra kita, gitu kan. Jadi nggak usah terpaku kok kita harus cari, kita harus ambisi ternak banyak, ABK banyak. Aduh, itu kalau kalkulasinya nggak pas, manajemen pakannya nggak pas, manajemen ternaknya nggak pas, bisa buntung nggak untung, Mas. Malah blunder, Mas ya. Nah iya, terus yang ketiga branding. Yang keempat Yang keempat itu branding. Kita harus bisa nge-branding farm kita harus bisa personal branding juga. Buat Hartono Farm itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita bisa menginspirasi orang, kalau sudah orang terinspirasi ke seseorang, jauh pun akan didatengin, Mas. Contohnya jenengan. Jauh pun akan datang ke sini. Dan yang ke Hartono Farm banyak sekali. Tadi pagi tadi yang dari Sulawesi datang ke sini, Mas. Menyempatkan ke sini. Apa saya tadi ada info, yang di Sulawesi datang ke sini. Dari Jakarta, dari Batang, dari Surabaya ke sini loh, Mas. Maksudnya kalau saya berarti melihatnya bukan lihat peternakan besarnya. Kalau peternak besarnya di belakangnya itu ada harta pewaris yang banyak. Kalau saya sih respect kita dari bawah bisa berkembang, bisa menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat bagi orang lain, itu poin utama saya. Siap, Mas. Kalau cuma harta orang tua dari umang dia sudah kaya, jadi peternak besar, semua orang bisa, Mas. Terus murah-murah ngisi pelatihan. Murah-murah ngisi pelatihan gitu kan. Jadi kan yang enggak lah, menurut saya wes lah, maksudnya kita udah tahu lah peternak itu udah tahu lah. Apalagi jenengan udah tahu lah mana yang mau nge-sharing ilmu nih, mana yang mau diajak kerjasama, mana yang mau diajak kolaborasi seperti itu. Nanti bisa tersaring sendiri, Mas. Oh dari farm sini, diambil dari farm sini, diambil misalnya. Kita putusin, kita mau pakai yang mana, atau kita modifikasi atau apa. Itu dari kita masing-masing, Mas. Gitu. Tapi nanti seiring waktu kita akan menemukan pakan bagusnya seperti ini, kandang bagusnya seperti ini, gitu kan. Dombanya kita harus pakai domba apa. Nanti ketemu semuanya. Kalau udah ketemu semuanya, enak sekali. Mau kita punya 100, 200, enak, Mas. Yang kita buat pakan sebulan sekali, 2 bulan sekali, nyantai-nyantai aja. Kita masih bisa bisnis yang lain. Kita sekarang alhamdulillah Hartono Farm sudah mau masuk ke hilirnya, ke satenya gitu kan. Gitu. Gitu, Mas Abdul. Terima kasih banyak sharingnya, Mas. Rentetan itu yang mungkin hari ini masih saya jalani terus terang. Saya belum menemukan kenikmatan seperti yang Mas Hartono temukan hari ini, karena mungkin Mas Yudi bukan Hartono. Mas Yudi Hartono. Bukan Yudi Hartono. Sudah tak kasih itu namanya. Ngapunten Mas Yudi. Itu yang belum saya temukan. Mudah-mudahan bisa segera menemukan seperti yang Mas Yudi hari ini rasakan. Amin. Terima kasih, Mas. Pokoknya sukses buat seluruh peternak Indonesia. Siap. Sugaluh Farm juga, Mas. Sugaluh Farm. Jangan lupa pokok intinya semangat dan yakin, wis. Siap. Saya juga akan tidak kapok silaturahmi di sini. Siap. Saya nanti balik ke sini. Ada rezeki, ada waktu, karena waktu saya main ke Madura. Kita tunggu. Siap. Oke, Mas Yudi, mungkin itu. Terima kasih banyak sharing ilmunya. Sangat bermanfaat sekali khususnya buat saya. Siap. Dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman yang nonton. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Matur nuwun, Mas. Sama-sama.